Belum. Monggo. Bagaimana, Pak? Sudah? Silakan Bu Farika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu semuanya dalam IHT hari ini, hari pertama. Syukur alhamdulillah kita dapat menghadiri IHT hari pertama ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, telah hadir di tengah-tengah kita yakni fasilitator kita Bapak Muhammad Fauzi yang akan menjelaskan tentang pendidikan yang memerdekakan. Kepada Bapak Fauzi, atas waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Terima kasih atas waktunya Bu Farika dan juga teman-teman. Selamat datang pada pelatihan kali ini. Atas waktunya juga saya ucapkan terima kasih. Mohon bersabar ya, nanti hari ini kita akan bahas materi singkat tentang pendidikan yang memerdekakan. Kita tahu bahwa pada kali ini kita dikenalkan pada kurikulum terbaru yaitu PSP. Oke. Kita dulu sudah pernah belajar banyak tentang sejarah tentunya Bapak Ibu, bahwa pendidikan di negara kita yang paling terkenal tokohnya adalah Ki Hajar Dewantoro, di mana beliau berjuang dalam pendidikan ini sangat bahasa Jawanya utun ya. Mohon maaf kalau bahasa bahasa Indonesianya terus menerus ya. Banyak sekali teman-teman kita, guru-guru yang sekarang ini berpedoman untuk pendidikan dalam melaksanakan pengajaran merujuk pada Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya Bapak Ibu semua, saya ingin tahu pendapatnya dari individu jenengan, apakah pendidikan pada saat ini yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jalankan ini sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Kita sharing dulu nih sebelum ke materi. Mungkin hanya singkat atau pendapat dikit yang kita mau berbagi. Monggo dipersilakan teman-teman. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu, apakah pendidikan sekarang ini sudah layak atau sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan? Silakan. Monggo, siapa dulu? Bu Lina, silakan Bu Lina. Menurut Bu Lina, apakah pendidikan sekarang sudah sesuai dengan yang Bu Lina harapkan? Iya Pak, kalau menurut saya, kalau pendidikan yang saya lihat sekarang itu sudah mengarah ke pendidikan yang kita sudah harapkan, karena sudah mulai diaktifkan untuk lebih aktif lagi sekolah dan lebih banyak lagi belajar tentang pendidikan Pak. Iya. Apakah hal yang sama juga Ibu rasakan waktu dulu waktu masih TK, SD itu sama nggak dengan yang sekarang? Yang beda lah Pak. Bedanya apa kira-kira ini? Kalau dulu waktu saya masih TK dan SD itu kita belum terlalu banyak mengenal tentang IT. Belajar lewat Zoom, belajar lewat via WA. Tapi sekarang ya serba sudah mulai memakai ini. Ya inilah maksudnya, inilah sudah pendidikan semakin maju seperti itu Pak. Iya. Oke, terima kasih Bu Lina atas pendapatnya, bahwa teman-teman menurut Bu Lina bahwa ya mungkin pendidikan yang kita rasakan, yang kita dapatkan saat ini sangat berbeda pada zaman dulu, apalagi waktunya Ki Hajar Dewantoro hidup ya, waktu kolonial, bahwa utamanya yang paling menonjol yaitu tingginya teknologi, tingginya kesempatan, dan banyaknya media yang bisa kita pergunakan. Oke, baik Bapak Ibu, ada sedikit flashback yang bisa saya dapatkan dari beberapa sumber, bahwa dulu Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan itu
adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Bahwa pendidikan harusnya fokus kepada peserta didik, bukan pada pengajar. Kita tahu bahwa yang namanya pendidikan adalah memberi atau mentransformasikan ilmu kepada orang lain, utamanya pada anak didik. Maka beliau Ki Hajar Dewantara berpendapat seperti itu, bahwa yang penting utama, tujuan dari utama pendidikan adalah pada anak. Kemudian menurut beliau tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Beliau mengatakan seperti itu, bertujuan bahwasannya kalau pendidikan itu nantinya bisa merubah istilahnya kodratnya yang dulunya tidak bisa menjadi bisa, yang dulunya di bawah menjadi yang di atas. Dan itu yang utamanya, inti dari pendidikan, pemberian pendidikan adalah menuntun siswa itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Beliau juga mengatakan gini, seorang tani misalnya, dia memberi contoh karena dia itu berasal dari keluarga petani. Seorang petani menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan atau memberi pupuk atau memberi air dan sebagainya, dia itu intinya mendapatkan padi yang baik. Dia tidak mungkin nantinya habis menanam padi tadi mendapatkan jagung atau mendapatkan pepaya atau mendapatkan selain padi, begitu teman-teman. Izinkan di sini Bapak saya mau menampilkan sedikit slide ya, sedikit tampilan nih. Mohon izin Bu Farina nih. Iya Bapak. Monggo. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, sampun. Nah, ini yang mau saya utarakan tentang dasar-dasar pendidikan. Ada beberapa hal yang patut kita cermati, patut kita pahami dalam melakukan atau memberikan transformasi pendidikan pada anak. Yang pertama, ada 8 salah satu ya, arti dan maksud pendidikan. Pendidikan dan pengajaran itu seringkali digunakan dengan bahasa yang sama. Pengertiannya yaitu memberi suatu ilmu, memberi ilmu atau faedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun kamu sekolah mana, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita garis bawahi yaitu hanya tuntunan dalam hidup. Ingat, pendidikan itu merupakan tuntunan. Pertama kali pendidikan itu suatu tuntunan dalam hidup anak kita. Nantinya dengan pendidikan diharapkan hidupnya itu akan tertuntun sesuai dengan keinginannya, tidak melulu dijajah seperti pada pendidikan SMKN ya? Oh, jurusan apa itu? Jurusan belum? Kemudian yang ketiga, perlukah tuntunan hidup itu, perlukah tuntunan pendidikan? Nih langsung saya langsung saja ya, karena terlalu banyak ini ya. Sama halnya dengan yang tadi saya utarakan, bahwa ambil contohlah seorang petani yang menanam jagung atau menanam padi. Kalau sebutir jagung yang dasarnya emang sudah baik, dengan sentuhan adanya banyak air, maaf, medianya yang bagus, ada sinar matahari yang cukup, maka dia akan menghasilkan jagung yang baik pula. Tetapi sebaliknya, apabila biji jagung tadi tidak kita
tidak petani itu rawat dengan baik, memberi air yang sedikit, kemudian pemilihan media maaf, pemilihan media yang tidak baik, maka menghasilkan tanaman yang tidak baik pula, tidak produk. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dasar jiwa anak dalam penguasaan pendidikan. Ini juga yang harus kita apa ini ya, istilahnya kita fokuskan dalam pendidikan, bahwa setiap anak, setiap manusia beserta didik itu memiliki kejiwaan yang beda-beda. Ada yang kalanya mereka itu sanggup menerima pembelajaran kita dengan baik, ada kalanya juga yang tidak siap karena kondisi keluarga dan lain-lain. Kemudian yang kelima, tabiat yang dapat atau tidak dapat berubah. Menurut Convergent teori di sini, watak manusia itu ada dua. Yang pertama namanya intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan organ, intelek saja. Mungkin apa istilahnya, kecerdasan yang bahasa kasarannya tidak nyata lah. Mereka punya angan-angan atau pikiran atau kadang-kala imajinasi yang sangat luar biasa. Itu namanya intelligible. Kemudian menurut convertible juga teori, yang kedua dinamakan bagian biologis, yaitu bagian yang berhubungan dengan hidup manusia. Dikatakan tidak bisa berubah selamanya karena itu merupakan kodratnya. Kadang-kala kita di kelas menemukan anak yang ya mungkin bisa melakukan sesuatu di mana siswa yang lain tidak bisa melakukannya. Kemudian yang keenam, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Menurut hemat saya, Bapak Ibu semua, karena kita mendidik anak itu menjadi manusia yang berguna nantinya, maka pendidikan seyogianya mengajak anak itu menjadi yang berbudi dan dermawan. Namun demikian, jika dasar wataknya itu emang maaf pelit, kemudian suka tidak mudah bergaul atau sulit untuk yang baik, ya kita seyogianya mengarahkan dirinya menuju yang berbudi. Kemudian yang ke-7, jenis-jenis budi pekerti itu nanti harus kita sampaikan juga, harus kita kuasai juga sebelum kita menuju ke jenjang pendidikan yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Kita harus tahu bahwa pembagian budi pekerti itu didasarkan pada berbagai macam, mulai dari sifat angan-angan, sifat perasaan, sifat kemauan, analisis, dan sintesis. Menurut Profesor Spengler, teman-teman, Bapak Ibu semua, ada 6 jenis budi pekerti, yaitu match-match atau penguasaan, kemudian agama, sesuai yang sudah kita pelajari pada agama kita, bahwa semuanya pasti ada budi pekerti, kemudian keindahan, keagungan faedah, kemudian pengetahuan dan kenyataan, serta ini yang paling penting, seyogianya siswa manusia itu bisa saling menolong, menderma, atau mengabdi. Itu hemat saya. Kemudian yang terakhir, untuk naluri pendidikan, ikhtisar atau tujuan dari pendidikan, bahwa berlakunya pendidikan bagi semua orang, tetap anak terutama, terbawa oleh adanya pedagogis insting, yaitu keinginan dan kecakapan mereka dalam mendidik anak-anaknya agar selamat, bahagia, kemudian mendapatkan hal yang baik. Itu sekelumit yang bisa saya utarakan, teman-teman. Mungkin ada sedikit tanggapan atau ya sedikit masukan. Ini saya stop dulu ya. Oke. Silakan. Dari pendidikan tadi, mungkin ada sedikit yang mau diutarakan. Sebetulnya ini ada beberapa video yang mau kita tayangkan ya, karena mungkin keterbatasan waktu,
dari video tadi tidak bisa kita nyalakan semua. Intinya pada saat ini kita membahas tentang pendidikan yang kita laksanakan. Oke, gini aja. Kita kan sudah belajar sejarah ya, Bapak Ibu semua. Menurut Bapak Ibu, apa sih beda yang sangat nyata? Apa sih beda yang real, yang nampak pendidikan pada era zamannya Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan kolonial, dan pendidikan saat ini? Apakah sama, apakah beda? Menurut saya Pak Fauzi, untuk pendidikan di masa lalu itu hanya untuk mempersiapkan calon-calon pegawai untuk orang Belanda, sedangkan untuk saat ini lebih merata. Intinya semua orang semua anak mempunyai hak untuk belajar. Beda dengan yang pada zaman kolonial hanya orang-orang tertentu yang boleh sekolah. Mungkin itu. Oh ya, terima kasih Bapak. Bu Fariha. Jadi menurut Fariha bahwa pendidikan dulu pada waktu kolonial para siswa itu hanya dituntut untuk menjadi seorang pegawai. Ya nanti hamba kolonial lah yang lulus nanti masuk ke kantor-kantor birokrasi, kantor-kantor pelayanan. Sedangkan untuk jadi pengusaha itu dipersulit ini ya. Ya, jadi intinya itu bedanya antara pendidikan sekarang. Jadi kalau sekarang masih menuju seperti itu apa tidak Bu Fariha? Gimana Pak Fauzi? Untuk pada saat ini menurut Bu Fariha apakah masih ada orang tua atau siswa lah intinya masih berkeinginan nantinya saya mau menjadi karyawan kayak pemerintah? Gitu, banyak orang tua yang mengharapkan atau mematok seseorang siswa itu untuk menguasai beberapa mapel sehingga nanti setelah lulus dia diharapkan untuk menjadi seseorang yang ahli dalam suatu bidang untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya, seperti itu Pak. Oh ya, ya terima kasih. Jadi intinya ya mungkin karena bahasa kasarannya kita masih terlekat memori ya, karena sudah terbiasa seperti itu, maka pada saat ini pun pada zaman sekarang pun masih banyak orang tua atau anak-anak yang masih berkeinginan untuk menjadi pegawai baik itu di lingkungan swasta maupun birokrasi. Baik, saya kira itu Bapak Ibu semua yang bisa kita diskusikan pada saat ini. Saya cuma mengingatkan bisa dilihat di grup ya, fokus pada LMS-nya. Setelah kita diskusi ini, nanti ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan terkait dengan materi yang ada. Ini masih hari kedua, mungkin kita bisa lanjutkan nanti pada sesi sinkronus yang akan datang. Ya, saya kira itu teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau mungkin sedikit bahasa yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Fariha. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fauzi selaku fasilitator hari ini. Semoga sedikit banyak ilmu yang diberikan akan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke depannya dalam pembelajaran sehari-hari. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.